Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nyai Maya, Serang Banten. Jangan lupa ya guys, sebelum menyimak penjelasan dari Nyai, masukan dari Nyai, jangan lupa like dan subscribe ya. Biar Nyai kasih masukan-masukan yang Nyai tahu, yang biasa Nyai nanganin pasien gitu kan, pasien jarak jauh, pasien jarak dekat gitu, pasien yang langsung ke sini. Ya pokoknya semua hal ya, tapi satu persatu. Jangan lupa ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Nyai akan membahas tentang apa hubungannya sholat dengan energi alam. Jadi ini bagi yang muslim ya, yang pada saat sekarang ini ya Nyai kasih tahu. Dan sebenarnya sama yang non muslim juga bisa ngikutin, maksudnya ngikutin tuh ketika pas maghrib gitu. Nanti apa-apa aja kan manfaatnya. Jadi gini, nanti Nyai tulis di deskripsi ya. Jadi dari subuh sampai isya itu ngaruhnya ke penyakit apa aja kalau kita telat dan kalau kita tidak mengerjakannya gitu kan ya. Satu, kita mulai sholat subuh. Sholat subuh itu energi alam itu bersinar ya kan, bersinar, lagi turun banget, energi alamnya itu lagi turun banget. Nah itu hubungannya dengan ini, kelenjar tiroid. Nah makanya kenapa subuh itu kita disuruh sholat gitu kan, karena berhubungan dengan komunikasi dan juga kerezekian, karena pintu langit kan lagi dibuka-bukanya tentang kerezekian ya. Pagi-pagi itu pas subuh itu, kalau bisa yang baik yang usaha maupun yang bekerja upayain. Biasanya Nyai suka selalu bilang ke pasien itu bangun itu sebelum subuh, mau baik muslim maupun non muslim, sebelum azan subuh bangun gitu kan. Kalau bisa senyum pas bangun itu kan, doa dulu terus senyum, upayain kita senyum gitu. Agak lama nggak apa-apa, beberapa menit gitu, sekitar 7 menit senyum. Soalnya itu berpengaruh ke kehidupan pas pada saat kalian nanti aktivitas sampai malam hari, itu senyum itu. Coba deh lakuin deh yang Nyai bilang, senyum pas bangun, senyum. Jangan lupa pipis dulu, habis pipis minum. Karena kenapa? Kebanyakan hampir 80% kita itu jarang minum sehabis pipis dan sambil duduk loh guys ya, karena sunnah Rasul juga. Nah jadi sholat subuh berhubungan dengan kelenjar tiroid. Nih, itu berhubungan dengan komunikasi dan kerezekian. Nah, terus kalau sholat zuhur itu, kalau kita itu energi alamnya berhubungan dengan apa? Kalau sholat zuhur itu berhubungan dengan pencernaan. Nah, jadi kalau ada yang masalah berkasus pencernaannya itu biasanya dianya sering telat sholat zuhur atau kalau enggak melalaikannya gitu. Nih, perut pencernaan gitu kan. Itu kalau yang bagi muslim loh ya. Ini yang tentang sholat itu yang tentang sholat zuhurnya gitu. Ini itu pencernaan itu pasti bermasalah gitu. Karena coba deh diinin sendiri gitu. Itu kalau sholat tepat waktu, insya Allah pencernaan itu aman damai gitu. Bagi yang muslim ya. Ini Nyai bilangin yang sholat tuh bagi yang muslim. Terus udah gitu udah tuh. Itu kalau sholat zuhur itu berhubungannya dengan itu, dengan sistem pencernaan tubuh, penyakit tubuh, pencernaan, bagian pencernaan. Nah, kalau sholat asar, sholat asar itu berhubungan dengan, kalau misalnya kita telat itu berhubungan dengan kerezekian juga itu. Kalau kita telat atau tidak mengerjakan, berhubungan dengan kerezekian satu, kedua berhubungan dengan ovarium, berhubungan dengan prostat, berhubungan dengan testis. Nah, kalau yang bermasalah di bagian bawah perut ya, di perut dan bawah itu cakra itu berhubungan dianya sering telat
kalau enggak tidak mengerjakan sholat asar. Nah, jadi coba ditelaah deh kalian yang punya masalah dari boh puser itu gitu kan. Itu dan kelamin itu biasanya suka telat kalau enggak jarang sholat asar gitu. Nah, terus kalau maghrib dia kan energi energi jin itu energi jin sama setan itu lagi bentrok banget gitu kan. Nah, kenapa suka kalau orang zaman dulu, nenek-nenek kita zaman dulu, jangan keluar dok ya, udah maghrib gitu. Nah, itu berhubungan dengan karena kekuatan energi jin sama setan itu lagi tinggi-tingginya. Nah, biasanya itu mempengaruhi kepada satu, kalau dianya tidak mengerjakan atau telat itu, atau kalau enggak dianya pas di luar itu kebanyakan, satu, dia sering ketempelan, kedua, dia sering kesurupan, tiga, emosi. Ingetin deh, emosi. Terus keempat, biasanya pikirannya tuh cepet kacau gitu, cepet, bukan gelisah, kayak pokoknya kayak kosong gitu. Nah, baik yang muslim maupun yang non muslim upayain berhenti dulu gitu kan. Kalau lagi di jalan berhenti dulu, upayain. Kalau yang muslim segera ini ke masjid, yang non muslim berhenti dulu, karena ini hubungannya dengan energi jin sama setan itu lagi benar-benar bertebaran banget gitu. Energi alam soalnya lagi bentrok-bentroknya itu dengan lebih, energi jin sama itu lebih lagi tinggi-tingginya. Terus kalau sholat isya kalau kita telat atau tidak mengerjakan, biasanya itu berhubungan dengan kegelisahan, gelisah gitu, kayak kok kayak ada yang kurang ya, kayak tuh kayak gimana ya, kayak kok aneh, ini apa sih, gelisahnya karena apa ya, kayak seperti itu. Dan itu Nyai alamin sendiri dulu ya, jadi kayak kok aneh ya, kayak apa gitu, gelisahnya aneh, dan biasanya berhubungan dengan orang sulit tidur. Jadi ditelaah, yang biasa sulit tidur itu dilihat isanya telatkah atau mengerjakankah gitu ya. Ini bagian muslim gitu ya. Terus satu lagi masukan darinya guys, baru masuk rumah itu ucap salam, satu, baik muslim non muslim ya, satu. Terus kedua, biasain cuci kaki cuci tangan. Nah, yang non muslim, kalau yang muslim usahain wudhu deh, wudhu dari luar. Jadi karena kenapa, dari luar itu kita biasanya nyedot energi negatif gitu, energi negatif, karena biasa rukyah pasien, jadi kebanyakannya seperti itu. Jadi tanpa dia sadarin energi negatif orang itu ke dia gitu. Atau kalau nggak kita ngelewatin apa tempat yang kayak yang wingit atau apa, itu kadang nempel gitu. Bisa dibilang ininya iga jarang, maybe, tapi bukan masalah gitu juga. Karena kenapa? Kita itu sebenarnya semua manusia itu ajaib tanpa mereka sadarin gitu. Nanti nyebah satu persatu ya. Jadi ini tentang masalah dulu ya. Moga bermanfaat guys. Insya Allah bermanfaat, dan kita bisa sama-sama belajar. Nyai juga sama-sama belajar kok. Cuman kasih masukan yang apa yang Nyai tahu ya. Ucap salam ya Nyai dari Serang, Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.